Baik, selamat pagi Pak Iwa. Perkenalkan nama saya Karaltan dengan NIM 2301863023 pada kelas LA05. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada mid exam Mathematical Statistik 2. Baik, di bagian kiri ini ada soal dan bagian kanan ada jawaban saya berbentuk PDF. Kita mulai dari nomor 1. Ini merupakan soalnya. MLE, tentukan penduga untuk parameter theta 1, theta 2. Baik, di sini saya tuliskan kembali fx, theta 1, theta 2 dengan nilai, ini persamaannya, ini nilainya theta 1 kurang dari x, kurang dari sama dengan x, kurang dari unlimited atau tak terhingga, koma, min, tak terhingga, kurang dari theta 1, kurang dari tak terhingga, koma, seperti ini. Dan selain itu nilainya 0. Sesuai dengan soal ini. Lalu kita langsung pada jawabannya. Di sini saya tuliskan kembali L, theta 1, theta 2. Di sini ada simbol seperti ini, maka persamaannya akan jadi seperti ini. Nah, ini saya tuliskan dulu sigma besarnya seperti ini. Nah, di sini saya masukkan nilainya. Menjadi 1/theta 2 pangkat N dikalikan dengan E pangkat min 1/theta 2 dikalikan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini XI min theta 1. Ini menjadi hasil dari persamaan yang atas. Di sini saya lenkan kedua sisinya agar lebih mudah diinterpretasikan. Menjadi seperti ini, len L seperti ini. Ini dilenkan akan menjadi seperti ini. Ini akan menjadi seperti ini. Ini dilenkan, ini akan hilang. Lalu, di sini kita beralih ke bagian sini. Lalu diturunkan terhadap theta 1 dan theta 2. Dan dibuat sama dengan 0 persamaannya. Maka yang terhadap theta 1 akan seperti ini. Di sini saya tuliskan do per do theta 1, len seperti tadi. Ini. Lalu saya turunkan. Menurut terhadap theta 1 ini akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, kita sama dengan kan 0. Lalu terhadap theta 2-nya sama, seperti tadi, seperti ini. Akan hasilnya seperti ini, akan menghasilkan seperti ini. Baik, di sini kita memulai dari theta 1 dulu. Dari theta 1 ini sama dengan yang telah kita dapat tadi, sini, yaitu sama dengan 0. Ini kita tuliskan kembali seperti ini. Lalu untuk yang theta 2, di sini kita bisa utak-atik dari persamaan yang telah kita dapat. Karena di sini ada pertambahan. Nah, di sini kita pindah ruaskan ke sini. Nah, lengkapnya ada di sini, kita pindah ruaskan. Nah, ini theta bisa kita coret, kuadratnya jadi seperti ini. Kita pindah ruas, dan tinggalkan theta 2 saja akan menghasilkan theta 2 seperti ini. Nah, lalu theta 2-nya ini kita masukkan ke dalam, substitusikan X min ini ke dalam persamaan. Di sini, theta 1 itu sama dengan X min, seperti ini. Maka theta 2 akan seperti ini. Baik, itu penjelasan untuk nomor 1. Untuk nomor 2, soalnya berikut. Diberitahu ini seperti ini, simpakan baku terdapat 4 penduga. Seperti ini. Lalu yang A, tunjukkan keempat merupakan penduga tak bias. Di sini kita mulai. Di sini saya tuliskan kembali yang tertulis pada soal seperti ini. Penduga-penduganya dan juga penginisialisasiannya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa indikatornya jika hasil jika hasilnya mu, maka itu tidak bias. Jika hasilnya tidak sama dengan mu, itu artinya bias. Agar memudahkan interpretasi saya pada jawaban saya.
Di sini saya tuliskan kembali EX1 sama dengan EX2 sampai EX6 sama dengan mu. Lalu di sini kita bisa lihat sesuai pendugaannya. Di sini saya mulai dari U1. Di sini EX1 saya ganti. Nah, ini sama. Yang bawah sama. Jadi ini saya ganti dan yang di atasnya juga saya ganti jadi mu seperti yang tadi sudah diinisialisasikan. Nah, di sini kita samakan penyebut akan seperti ini. Hasilnya akan menjadi 12 pi per 12. Hasilnya pi. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya pi itu tidak bias. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita ganti, hasilnya akan menjadi 6 pi per 6. Sama dengan pi juga. Berarti ini tidak bias. Lalu, yang ketiga, U3. Sama seperti tadi, penyebutnya juga menurut U3, akan menghasilkan 12 pi per 12. Yang berarti pi juga. Berarti tidak bias juga. Nah, lalu yang terakhir, sama seperti tadi, ini kita berulang, hasilnya 12 pi per 12 yang menghasilkan pi, berarti tidak bias juga. Sehingga kesimpulannya, keempat penduga ini tidak bias bagi pi. Gitu. Untuk yang B, ditanya tentukan besarnya efisiensi di antara penduga atau efisiensi UI dan UJ. Di sini I tidak sama dengan J. I, J sama dengan 1, 2, 3, 4. Di sini dimaksud yang saya tangkap adalah untuk membandingkan efisiensinya. Baik, di sini saya efisiensinya saya tuliskan VXI sama dengan VX ini sama seperti tadi. Ini sama dengan simbol ini, dikuadratkan. Lalu kita tulis seperti tadi, prosedurnya sama seperti yang tadi, hanya dikuadratkan, karena ini dikuadratkan di sini. Sehingga yang bawah pun harus dikuadratkan. Sehingga di sini tetap menjadi kuadrat, dan ini bawahnya ini harus dikuadratkan juga. Sama seperti tadi, bawahnya juga sama, semuanya. Lalu disamakan penyebut, lalu kita tambahkan semua, akan menghasilkan seperti ini. Langsung saja agar memudahkan penjelasannya. Hasilnya akan menghasilkan 30 per 144 ini. Nah, kalau disederhanakan akan menjadi 5 per 24. Nah, kalau yang ini akan menghasilkan 1/6 dikuadratkan ini. Lalu yang ini 1/4, yang ini 11 per 36. Di sini metodenya yang digunakan sama seperti di atas. Jadi menyamakan penyebut, terus ditambahkan semua. Nah, ini saya sederhanakan agar lebih mudah. Nah, di sini saya mulai menghitung efisiensinya. Nah, di sini yang saya kotakkan adalah menghitung efisiensi dari dua V ini, I dan J. Nah, di sini sesuai dengan efisiensi seper V, V1 per seper V, VJ. Nah, di sini biar saya memudahkan untuk penulisannya, saya langsung buat rumus jadi seperti ini. Baik. Di sini saya mulai dari membandingkan V1 dan V2. Nah, jadi V2-nya di atas, V1-nya di bawah. Saya masukkan hasil yang tadi saya dapatkan. 1/6, 5 per 24, ini bisa dicoret, jadi 4 per 5, maaf. Sama dengan 0,8. Di sini kita bisa mencapai 4 per 5 saja. Nah, di sini kita bisa lihat 4 per 5 itu 4 punya V1, 5 punya V2. Nah, sehingga V1 itu lebih kecil daripada V2. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa V2 itu lebih efisien. Pokoknya lebih besar itu lebih efisien. Untuk V1 dan V3, sama seperti tadi, akan menghasilkan 6 per 5. Yang berarti V1 lebih efisien. Lalu V1 dan V4
Di sini kita melihat bahwa V1 tetap lebih besar, sehingga V1 lebih efisien. Lalu ini kita beranjak ke V2. V2 dan V3, 3/2, berarti V2-nya lebih efisien. V2 dan V4, ini kita lihat perhitungannya, V2 masih lebih efisien. Lalu V3 dan V4, ini yang terakhir 11/9, berarti V3 lebih efisien. Oh, maaf, di sini V1 V2 karena V2-nya lebih besar berarti lebih efisien V2. Nah, sini saya tuliskan kembali kesimpulan efisiensinya. Sama seperti tadi, V2 lebih besar, V1 lebih besar, dan lain-lain. Nah, di sini saya urutkan efisiensinya. Di sini saya memakai metode langsung saja karena di sini saya menjabarkan dengan satu-satu. Jadi, saya cocokkan yang mana yang paling efisien, yang tidak terkalahkan efisiensinya berada pada urutan kiri. Lalu saya urutkan. V2, V1, V3, V4. Nah, dari yang kiri ini semakin efisien, yang kanan semakin tidak efisien. Jadi V2 ini paling besar. Itu untuk B dan C. Nah, untuk yang D, jika diberikan data sebagai berikut, jelaskan pertanyaan B dan C. Oke, ini bermain data aktual, berarti kita memainkan U1 sampai U4-nya saja. Di sini kita masukkan saja data-datanya sama seperti tadi. Kalau tadi ini hanya berbentuk seperti ini kita masukkan data relay. Nah, bawahnya juga sama seperti tadi, kita hitung saja pecahannya, akan menghasilkan 11,583 U1, 12,167 untuk U2, U3 11,583 sama seperti U1, U4 sama dengan 13,333. Nah, di sini kita memerlukan menghitung aktual dari mu untuk sebagai indikator yang mana paling efisien. Nah, aktual mu ini dengan data-data per 6. Nah, ini seperti seperti pada biasanya yang akan menghasilkan 12,167. Nah, indikatornya saya tuliskan semakin mendekati nilai aktual mu, semakin efisien. Nah, urutan dari paling efisien adalah V2, V1 atau V3 karena sama ya di sini. Lalu V4. Nah, di sini saya tuliskan seperti ini. Karena ada yang sama. Di sini ada yang sama seperti aktual mu-nya, berarti sangat efisien. Itu merupakan jawaban untuk nomor 2. Jawaban untuk nomor 3 diminta pada soal ini diberikan 20 pengamatan, berarti N-nya 20, datanya sebagai berikut, saya tuliskan kembali N-nya 20. A-nya dengan taraf nyata 0,05, apakah benar populasi dengan nilai ragam sama dengan 30? Di sini kita lihat dari soal bahwa apakah benar ini adalah hipotesa. Sehingga kita harus memprosesnya dengan teknik hipotesa. Nah, di sini saya tuliskan kembali pada soal. Nah, di sini saya menuliskan dulu mean untuk keseluruhan. Ini saya tambahkan semua data-datanya per 20 akan menghasilkan 17,5. Lalu ini S kuadrat sama dengan seperti ini rumusnya. Sigma dari X min X mean ini. Nah, ini akan menghasilkan 33,947 seperti yang saya tuliskan. Lalu kita mulai pada option yang pertama, yaitu hipotesis. Saya tuliskan H0 ya, ragam sama dengan 30. Di sini hipotesis pertamanya seperti ini. Dan hipotesis keduanya tentu sebaliknya, yaitu tidak sama dengan 30 dengan taraf sama dengan 0,05. Nah, indikatornya saya tuliskan. Jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tolak, terima H0, maaf. Jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tolak,
tolak H0 dan terima H1. Ya, sebaliknya saja. Nah, di sini kita lanjut untuk chi-square tolak. Di sini 0,025,19. Nah, di sini bisa kita cari di tabel chi-square ya. Nah, itu akan mendekati hasil 32,9. Nah, ini untuk chi-square hitungnya kita hitung secara manual, n-1 dikalikan dengan s kuadrat per ini kuadrat, ragam kuadrat. Sama dengan, akan seperti ini, kita hitung, akan menghasilkan 21,4998. Ini mendekati nilai seperti ini. Saya bulatkan. Nah, di sini kesimpulannya bisa kita lihat, chi-square kuadrat tolak lebih besar daripada chi-square kuadrat hitung. Yang berarti, kita kembali pada indikatornya bahwa kita harus menolak H0-nya. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa populasi tersebut tidak benar memiliki nilai ragam 30. Itu untuk merupakan jawaban nomor A. Untuk yang B, hipotesis, lanjutkan dengan menguji apakah rata-rata meannya sama dengan 15. Berarti itu H0. Gunakan hasil di A untuk memilih dan lain-lainnya taraf nyatanya 0,01. Nah, H1-nya untuk kebalikan H0. Sini saya tuliskan kembali, indikatornya saya tuliskan kembali. Jika T hitung lebih besar daripada T tolak, tolak HO. Jika T hitung kurang dari min T tolak HO. Itu merupakan indikatornya. Nah, di sini kita hitung T tolak ya, sama dengan T 19,0,005. Ini kita bagi 2. Nah, ini bisa dilihat pada double T untuk mendapatkan 2,861. Nah, minusnya tinggal kita minus saja. Nah, T hitungnya kita cari sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. X rata-rata min mu ini yang kita ingin tes per S per akar N. Akan menghasilkan 1,919. Itu mendekati hasil 1,919. Saya bulatkan. Baik, di sini kita bisa melihat T hitung kurang dari T tolak dan T hitung lebih besar daripada min T tolak. Di sini tidak ada pada indikatornya untuk ditolak, sehingga kita harus menerima H0-nya. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa benar meannya adalah 15. Itu merupakan pembahasan untuk nomor B. Lalu yang C, kita diminta untuk menggunakan koefisien konfidensi 0,99 untuk tentukan penduga selang untuk mean. Baik, ini rumusnya untuk penduga selang untuk mean-nya di sini. Penduga selangnya ini minus, ini plus. Ini seperti ini bentuknya. Lalu kita masukin saja nilai-nilai yang telah kita dapatkan di atas. Lalu akan menghasilkan 13,773 kurang dari mu kurang dari 21,227. Itu merupakan penduga selang untuk mean. Baik, untuk nomor 4 tertulis bahwa ada H0 dan juga H1 di sini. Nah, yang A, untuk menguji hipotesis di atas, ambillah sampel suatu populasi N-nya 35, ini meannya seperti ini, ragamnya 16, tentukan p-value-nya. Baik, di sini H0 saya tuliskan kembali, N sama dengan 35, sini semuanya saya tuliskan kembali, p-value ini, Z sama dengan, kita harus mencari nilai Z-nya terlebih dahulu. Ini kita masukkan saja rumusnya. Kita masukkan nilainya, akan menghasilkan 3,624. Lalu p-value-nya kita hanya mencari di tabel Z saja, 3,624 ini akan menghasilkan sekitar 0,000144. Itu merupakan p-value-nya. Lalu kita beranjak ke yang B. Dengan menggunakan alfa sama dengan 0,01, apakah sampel tersebut membenarkan hipotesis H0? Nah, di sini kita lihat, kita bandingkan Z 0,01-nya dengan 2,3, maaf, ini adalah
kita mencari nilai Z sesuai dengan derajat yang telah dikasih. Ini akan menghasilkan 2,326. Nah, di sini kita bisa membandingkan Z dengan yang kita cari ini. Nah, ini lebih besar, maka harus tolak H0. Jadi hipotesis H0 salah. Jadi mu lebih besar daripada 50. Nah, di sini yang C, jika diambil mu sama dengan 51, maka tentukanlah peluang menerima H0 padahal hipotesis tersebut salah. Dan tentukan kuasa ujinya. Di sini kita menuliskan peluang menerima H0 given that mu sama dengan 51. Di sini langsung saya tuliskan sesuai rumus-rumusnya. Sini. Ini akan berupa Z, ini kita hitung akan menghasilkan 2,145. Yang akan menghasilkan 0,983. Nah, di sini dapat kita kuasa uji itu adalah 1 min dari peluangnya. Sehingga kuasa ujinya 0,017. Lalu kita lanjutkan, itu merupakan jawaban untuk nomor 4. Kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 5. Di sini nomor 5, 2 sampel acak diambil dari populasi untuk ini. Data-datanya seperti ini, sampel 1, populasi 1, populasi 2. Nah, yang ditanya adalah yang A. Dengan taraf nyata 0,05, cek apakah ragam untuk kedua populasi itu sama. Berarti ini memakai hipotesis kembali. Nah, di sini hipotesisnya saya tuliskan ragamnya apakah sama, yang 0. Nah, ini sebaliknya. Di sini saya tuliskan info-infonya. Alfa sama dengan 0,05. Di sini saya telah hitung rata-ratanya dan saya telah bulatkan menjadi 27,7. Yang 2, 29,3. Dan ininya sebanyak 16 data. N2-nya 12 data. Nah, di sini saya tuliskan kembali indikator jika F hitung lebih besar daripada F tolak, maka tolak H0. Itu merupakan tolak ukur ya. Di sini F tolaknya dapat kita lihat, ini kita bagi 2 saja. Di sini kita cari di tabel 3,329 menghasilkannya. Di sini F hitungnya kita hitung. Sini kita per S1 kuadrat per S2 kuadratnya kita hitung, kita masukkan S-nya. Seperti ini kita hitung, di sini saya hitung secara cepat karena di sini banyak datanya sehingga saya melupakan titik-titik seperti ini. Di sini saya proses melalui kalkulator agar memudahkan penghitungan, akan menghasilkan yang atas S1 ini 279,83 per 14,24, dan jika melihat hasilnya akan mendekati nilai 19,650 setelah dibulatkan. Nah, sehingga kita bisa melihat F hitung lebih besar daripada F tolak. Maka kita kembali lagi ke indikator ya, kita harus menolak H0-nya. Sehingga kesimpulannya adalah ragam untuk kedua populasi adalah tidak sama. Itu untuk pembahasan yang A. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya kecilkan untuk memudahkan. Baik. Di sini, menggunakan hasil A, selidiki apakah rata-rata atau mean kedua populasi itu sama. Gunakan taraf nyata seperti berikut. Gunakan penugas selang. Tentukan penugas selang jika koefisiennya seperti ini. Oke, baik. Di sini saya tuliskan kembali H0 ya. Apakah rata-ratanya sama? Yang pertama, mu1 sama dengan mu2. H2-nya sebaliknya. Alfanya sama dengan 0,01. Nah, indikatornya saya tuliskan kembali bahwa jika
T hitung kurang dari min T tolak, maka tolak H 0. Atau T hitung kurang dari T tolak, maka tolak H 0. Di sini saya tulis T tolaknya sama dengan T 0,005. Ini bagi 2, kita lihat dari tabel T, 2,779. Di sini tinggal minus saja, sama seperti pada sebelumnya. Nah, ini untuk T hitungnya kita masukkan rumus seperti ini. Rata-rata X1, rata-rata X2 ini di akar N1 min 1 dikalikan dengan S1 kuadrat, dan seterusnya seperti ini. Kita masukkan saja angka-angka yang sudah kita dapatkan, akan menghasilkan seperti ini setelah dimasukkan, dan hasilnya akan mendekati nilai minus 0,9943 setelah dibulatkan. Itu merupakan T hitungnya. Di sini kita bisa melihat bahwa T hitungnya kurang dari T tolak, dan T hitungnya lebih besar daripada min T tolak. Maka H0 harus diterima. Sehingga kita dapat mendapatkan H0-nya itu benar. Di sini kita harus menentukan penduga selang untuk selisih kedua rata-rata. Selisih kedua rata-rata seperti ini. Nah, ini koefisien konfidensinya kita minus 1 dulu, 0,05. Di sini kita langsung masukkan saja. Untuk angkanya seperti ini. Di sini bedanya minus dan plus saja. Kita masukkan angkanya, kita hitung langsung. Di sini saya tidak memakai step-step, langsung saja. Karena untuk memudahkan dan untuk memudahkan penghitungan. Kan menghasilkan minus 9,8795 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 7,8909. Itu merupakan penduga selang untuk yang B. Baik, itu sekian dari penjelasan saya pada Mid Exam Mathematical Statistik 2. Terima kasih Pak Iwa.